Visa E7 masih dijadikan bahan perbincangan teman-teman ya. Masih banyak teman-teman yang membincangkan ataupun menanyakan visa E7 resmi atau tidak. Kalau resmi kenapa saya terbangnya lambat, dan kalau tidak resmi kenapa banyak orang yang merekrutnya. Nah, di sini akan sedikit saya terangkan tentang visa E7. Sebenarnya sudah banyak sekali video-video saya tentang visa E7. Dan apakah ada penerbangan Mas saat ini untuk visa E7? Nah, saya akan bahas visa E7 setelah yang satu ini. Buat kamu yang sedang berjuang demi segala sesuatu orang-orang yang kalian cintai, tetap semangat, tetap kuat, dan jangan menyerah. Percaya dan yakin Allah adalah sebaik-baiknya penyusun rencana. Semangat ya. Sukses. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam kuat, dan salam tegar untuk menghadapi semua ujian-ujian proses bekerja di Korea. Karena tentunya teman-teman banyak keluhan. Yang pertama itu tentang visa E7, visa E8, dan juga D4. Karena ada banyak teman-teman yang sangat tergiur dengan visa D4, visa E8, dan visa E7 karena tanpa tes bahasa cepat terbang. Nah, ternyata di visa E7 sendiri masih banyak teman-teman yang belum terbang, dan ini adalah salah satu komentar ataupun yang tanya DM saya. Sebenarnya sudah lama sekali, ini baru saya ketahui karena banyaknya komentar ataupun yang DM, jadi satu persatu akan saya jawab. 8 Januari Mas, ini saya yang komentar di YouTube Mas tadi. Mau tanya nih Mas, untuk yang visa E7 di galangan kapal sekarang apa masih prospek ya Mas? Soalnya adikku udah 1 tahun ini belum ada kejelasan. Dulu pertama ikut ujian IPS topik tapi gagal, terus ditawari sama LPK-nya untuk ambil visa E7 galangan kapal. Sudah habis banyak Mas. Dulu belajar LPK habisnya 7.500.000, dan visa E7 bayar lagi 25 juta dari total pembayaran 100 juta. Tapi yang sisanya menggunakan dana talangan. Mohon informasinya Mas dan pencerahannya dari visa E7 buat dari Mas Wahono. Kalau ada barangkali teman atau dari Mas sendiri ada yang mau di-share. Oke. Nah, di sini akan saya buatkan pertanyaan, akan saya jawab pertanyaan dari teman kita ini. Namanya tidak saya sebutkan karena kemarin banyak teman-teman yang meminta jangan disebutkan identitasnya Mas. Oke. Jadi tidak saya sebutkan, hanya saja ini saya jawab. Untuk visa E7 sendiri itu banyak oknum yang menawarkan teman-teman. Jadi ini harus hati-hati. Kemarin ada 200 orang, 150, 67, dan dari Batam pun juga masih ada yang belum terbang. Bahkan dokumennya diminta kembali, dimintai denda 10 juta untuk pengambilan dokumennya asli sendiri, miliknya sendiri, karena sudah memproses lewat PT-nya dan dia ingin mengundurkan diri karena sudah nggak ada kejelasan penerbangannya. Ini banyak sekali yang tidak jelas penerbangannya, bahkan mangkrak, dan bahkan merelakan uangnya hilang di bawah oknum. Itu rela ikhlas. Sebenarnya sayang sekali ya, pergerakan pemerintah itu kurang cepat saya rasa menangani hal-hal seperti ini. Jadi banyak korban yang sudah merelakan diri karena kalau lapor percuma, tidak ada penanganan secara serius. Meskipun BP2MI mengetahuinya, namun harus ada bukti yang sangat kuat. Tapi saya rasa sudah banyak korban seperti ini, bukti yang sangat cukup kuat buat teman-teman untuk mengajukan laporan ke BP2MI. Jadi jika tidak ada kejelasan, silahkan datang langsung ke kantor BP2MI ataupun datang langsung ke depannya Pak Benny Ramdhani untuk meminta pertanggungjawaban dari PT yang sudah merekrut Anda. Nanti akan ada kejelasan di situ. Jadi buat teman-teman yang tidak bisa terbang di visa E7 galangan kapal ini, PT-nya mana, oknumnya siapa, datang langsung ke BP2MI. Nanti akan ada istilahnya bantuan ataupun proses yang harus teman-teman ketahui ketika
teman-teman melaporkan diri dan membawa bukti apa, itu nanti akan tahu sama BP2MI dan nanti akan ditangani. Saya rasa kalau dengan BP2MI Bapak Benny Ramdhani insya Allah cepat ditangani, karena sudah banyak informasi dari beliau jika ada oknum yang tidak bertanggung jawab ataupun melainkan menipu, atau apalagi menipu ya maksudnya, apalagi menipu teman-teman untuk proses ke luar negeri, itu langsung datang aja ke Pak Benny Ramdhani. Insya Allah beliau akan membantu Anda sampai selesai dan uang Anda bisa kembali. Mungkin ya, kalau nggak bisa kembali mungkin PT-nya akan dicabut ataupun LPK-nya akan ditutup. Nah itu lagi. Dan selanjutnya untuk penerbangan sendiri, di kemarin tanggal 13 itu sudah ada penerbangan dari PT, tidak saya sebutkan PT-nya, yang jelas sudah ada penerbangan terkait visa E7. Itu sudah ada beberapa penerbangan di bulan Januari ini. Yang saya tahu hanya satu PT saja, namun tidak saya sebutkan, sudah berangkat di tanggal 13 Januari bulan ini ya, kemarin Januari kemarin. Dan sempat saya melihat video-videonya teman-teman yang sudah terbang. Jadi masih ada untuk visa E7 ini, namun kuotanya masih sedikit. Untuk menjawab yang bertanya apakah ada informasi terkait penerbangan ini, ya ada yang tanya lagi, masih ada kalau penerbangan, namun kuotanya sedikit. Dan untuk Kosipanya sendiri gimana? Dan saya kemarin juga mendapatkan informasi dari seseorang yang katanya Kosipa itu untuk sementara di stop dulu karena adanya teman-teman yang berangkat ke Korea tidak sesuai dengan kemampuannya yang diminta oleh pihak Korea. Ada yang non profesional diberangkatkan ke sini, sampai sini tidak bisa mengerjakan pekerjaan mengelas. Nah, selanjutnya ada lagi yang sudah sampai sini dipulangkan juga ada, dikarenakan sakit, dan ada juga dipulangkan karena tidak betah kerja. Nah seperti itu. Jadi buat teman-teman untuk visa E7 ini tetap hati-hati, meskipun sudah ada keresmian di sini. Jangankan visa E7 teman-teman, visa E9 saja masih ada banyak penipuan. Jadi teman-teman harus rajin melihat media sosial ataupun melihat informasi-informasi, tidak hanya dari saya dan dari teman-teman yang lain. Mungkin jika ada yang lebih tahu, monggo silahkan mencari informasi. Yang penting teman-teman tetap hati-hati, jangan sampai teman-teman terjerumus oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terkait visa-visa di Korea ataupun bekerja di Korea. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo. Jika lelah dalam sebuah proses, istirahat saja sejenak. Berjalan dengan perlahan, jangan pernah berpikir tak ada harapan, apalagi memutuskan untuk menyerah. Teruslah berdoa dan berusaha, dan yakin pasti berhasil.